Ketika kita membaca Alkitab dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, seringkali kita cukup dibingungkan dengan sebuah kenyataan yang ada di dalam firman Tuhan, bahwa menurut kita kadang-kadang Tuhan itu berubah. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat Tuhan yang sangat erat dengan murka. Seringkali di dalam Perjanjian Lama kita melihat Tuhan yang sangat-sangat erat, sangat-sangat dekat dengan kemarahannya, terutama terhadap bangsa Israel. Tetapi di Perjanjian Baru, ketika kita lihat Perjanjian Baru, seringkali kita menilai Tuhan yang menerima, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak pernah marah, Tuhan yang selalu tersenyum pada setiap kita. Dan seringkali kita bingung, mana karakter Tuhan yang benar? Saya tidak perlu bingung, karena dua-duanya benar. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menerima saudara, yang memeluk saudara, yang menyayangi saudara, yang mengasihi saudara, tapi apa yang dituliskan di Perjanjian Lama, bahwa Dia kadang-kadang murka, itu benar. Dia tidak berubah sama sekali, Dia sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sejak awal Dia penuh dengan kasih karunia dan Dia bisa murka. Tapi seringkali kita nggak sadari kasih karunia-Nya di Perjanjian Lama, padahal ada, padahal sangat banyak. Perjanjian Lama menuliskan betapa Tuhan penuh dengan anugerah, cuman kita tidak pernah menyadarinya. Kenapa? Karena seringkali kita hanya berpusat kepada kemarahan dan kemurkaan Allah. Tetapi seringkali ketika kita hanya baca Perjanjian Baru, kita lupa bahwa Allah bisa marah. Bahwa Bapamu bisa marah. Saya nggak pernah lihat orang posting di story, terima kasih Bapakku di surga yang baik, engkau memarahi aku. Nggak pernah tuh. Gambarnya pasti Tuhan Yesus memeluk anak-anaknya, betul? Padahal Bapa bisa marah. Bapa bisa marah. Dia benci. Saya nggak salah ngomong. Dia benci terhadap dosa. Dan Dia tidak suka terhadap pelaku dosa. Nah, itulah kenapa kalau orang berdosa mati yang dikirim ke neraka bukan dosanya, orangnya dikirim juga, betul? Enggak cuma dosanya. Enggak cuma dosanya dipisahkan dari orangnya lalu orangnya naik ke surga, enggak. Dua-duanya ke neraka. Saya ingin membuat saudara mengerti bahwa saudara nggak bisa pisahkan Tuhan yang penuh murka dan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara nggak bisa pisahkan. Itu satu. Tuhan yang sama. Di dalam pelajaran hati Bapa, ketika anak-anak dididik dari orang tua atau bapa yang bahasanya apa? Yang gampangan, bapa yang gampangan. Apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak punya standar moral yang jelas. Pelajaran di EWC. Ketika seorang anak dididik dari bapa yang gampangan, dia akan sesuka hati melakukan dosa. Dia tidak bisa diatur. Kenapa? Karena dia terbiasa melihat bapaknya yang gampangan. Dan jangan sampai kita hanya dipaparkan oleh penerimaan Bapa tanpa sadar bahwa Bapa bisa mendisiplin kita. Sedangkan kalau kita terus-menerus dididik dari Bapa yang otoriter, anak itu akan jadi keras, anak itu akan jadi penuh dengan ketakutan, dan anak itu akan menjadi anak-anak yang memberontak. Dan kita tidak hanya bisa melihat Bapa di surga yang marah, nggak bisa. Karena Dia juga penuh kasih. Tuhanmu, Tuhan saya juga adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi Dia juga adil. Dua karakter itu tidak bisa dipisahkan. Belas kasihan, perhatikan. Belas kasihan artinya Dia tidak mau menghukum. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang artinya Dia tidak mau menghukum. Tetapi Dia juga adil. Yang artinya apa? Dia harus menghukum.
Dia harus mendidik. Dia harus mendisiplin. Pertanyaannya bagaimana dua hal tersebut, dua karakter yang kita pikir bertentangan tersebut bisa ada dalam satu pribadi. Dia penuh dengan belas kasihan, tetapi dia juga adil. Dia tidak mau menghukum, tetapi dia harus menghukum. Kenapa? Karena kita melanggar. Caranya bagaimana? Solusinya bagaimana supaya dua karakter tersebut ada di dalam pribadi Tuhan? Solusinya cuma satu. Yesus. Yang dikirim buat setiap kita sebagai bentuk belas kasihannya. Supaya apa? Supaya dia yang dihukum, bukan kita. Dia adil, dia menunjukkan keadilannya. Akhirnya ada seseorang yang sempurna. Yang bisa dia jadikan sasaran hukumannya dan amarahnya. Yaitu Yesus. Dia adil. Dan dia penuh belas kasihan. Saya gak pengen saudara jadi anak manja. Dan anak yang gak punya aturan. Gak punya standar hidup. Oh anugerah, anugerah, anugerah. Dia bisa marah. Dan dia benci perbuatan dosa. Semalam hari ini saya cuma nangis gara-gara ini. Saya disadarkan betapa saya membuang-buang semua kasih yang dia berikan mengatasnamakan anugerah. Saya tahu banyak dari saudara yang berat menganggap Tuhan itu bisa marah. Tapi kenyataannya dia bisa marah. Dan itu pun ada dalam pribadi Yesus. Baca Yohanes pasal yang kedua. Kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dalam bait suci didapati Yesus pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, dia membuat cambuk, niat marahnya. Marahnya niat loh Tuhan Yesus. Dia sampai bikin cambuk dulu. Dia nggak langsung putar balikan meja, enggak. Dia buat cambuk. Dia spend waktu, dia cari bahan buat cambuk, dan dia buat cambuk. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus marah. Yesus adalah gambaran, refleksi, perwakilan, representasi Bapamu di surga yang sempurna. Tidak cuman sisi mengasihinya, tapi sisi amarahnya dia juga punya. Dan itu sebuah kenyataan yang saudara gak bisa pungkiri dari Tuhan. Dia bisa marah, dia bisa jengkel, dia bisa gak suka. Dia gak suka dengan orang-orang yang berjualan di rumah Allah. Bukan jualan barang sembarangan. Saya ceritakan supaya saudara gak paham. Loh kakak kenapa jualan kaos kalau gitu? Beda. Dari tadi serius, ketawa sebentar ya. Serius lagi habis ini. Hari itu, orang-orang yang diusir Tuhan itu bukan sekedar orang-orang yang berjualan apapun. Bukan cuma jualan souvenir, minyak urapan, apapun itu, bukan. Tetapi setiap tahun orang-orang Israel, orang-orang dari bangsa Yahudi harus datang ke bait Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Mereka membawa apa? Mereka membawa kambing domba, mereka membawa merpati, mereka bawa lembu, dan di dalam bait Allah itu ada uang khusus, ada kursnya sendiri. Jadi misalnya ini gereja, saudara perpuluhan gak bisa pakai uang rupiah, kira-kira kayak gitu. Gereja punya kurs sendiri. Gereja punya mata uang sendiri.
Dan siapa yang mengendalikan mata uangnya? Ya imam-imam. Akhirnya apa yang terjadi? Imam-imam menaikkan harga kursnya supaya apa? Supaya dapat cuan. Supaya dapat untung. Begitu juga dengan semua imam yang ketika dia cek korban persembahan yang dibawa orang Yahudi masuk ke dalam rumah Tuhan, korban yang harus dibawa ke rumah Tuhan itu korban yang apa? Harus yang berkenan, harus yang sempurna, harus yang tidak ada cacatnya. Dan ketika korban itu dibawa di depan para imam, imam-imam bilang, oh ini cacat, nggak bisa dikorbankan. Kalau kamu mau korbankan, beli di depan, bawa ke sini lagi. Itu adalah binatang-binatang yang sudah dicek bahwa itu tidak akan cacat. Dan akhirnya orang beli korban tersebut, bawa lagi. Beli pakai apa? Beli pakai uang. Uangnya buat siapa? Buat mereka. Dan itulah kenapa Yesus sangat marah hari itu. Karena seharusnya pengampunan yang diberikan, kehormatan rohani, kehormatan spiritual digunakan, diperjualbelikan oleh para imam. Untuk siapa? Untuk kepentingan para imam. Wah, puji Tuhan, hari ini tidak ada di gereja seperti itu. Kata siapa? Hari ini masih ada. Orang-orang yang menggunakan siapapun kepentingan rohani, jabatan rohani, titel rohaninya untuk kepentingannya diri sendiri, nggak ada bedanya sama para imam. Saya nggak tuduh siapapun, karena firman ini hancurkan hidup saya terlebih dahulu. Saya orang pertama yang hatinya dirombak, yang dicambuk oleh Tuhan. Sama seringkali mimbar ini dipakai untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk popularitasmu. Untuk kepentinganmu. Komunitas sel kamu pakai buat apa? Pakai cari cewek. Pakai cari pasangan hidup. Buat apa? Buat kepentingan dirimu sendiri. Saya rindu hari ini Tuhan cambuk dan putar balikan semua meja korupsi dalam hati kita. Karena Tuhan bisa marah. Tuhan sangat bisa marah. Tuhan sangat bisa marah. Tuhan marah terhadap dosa. Yesus mati kenapa? Betul karena Tuhan mengasihi kita. Betul sekali karena Tuhan mengasihi kita. Tapi sebelum dia mengasihi kita, dia marah sama para pendosa. Dijengkel dengan orang-orang yang berdosa. Itulah kenapa dia berikan anaknya buat kita. Kenapa? Karena dia harus jadi sasaran murka. Supaya apa? Supaya murkanya tidak mengenai kita. Sebenci apa Tuhan dengan dosa? Di atas kayu salib Tuhan bilang, Eli Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Hari itu Bapa di surga palingkan wajahnya dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus hari itu tanggung semua dosa kita. Dan dia gak sanggup lihat anaknya yang hari itu tunggal. Yang penuh dengan dosa, dia gak bisa. Dia berpaling. Dia berpaling, siapa yang dia lihat? Dia lihat anaknya disalibkan dan dia berpaling. Siapa yang dia lihat? Yang dia lihat anak-anaknya yang baru semua. Anak-anaknya yang diadopsi oleh karena kematian anaknya yang tunggal. Dia gak suka dosa. Sangat tidak suka. Dosa itu apa? Sudah pasti sudah pernah dengar. Dosa dalam bahasa aslinya artinya hamartia. Hamartia artinya melenceng atau tidak tepat sasaran. Tidak peduli sedekat apapun kamu dengan sasarannya. Begitu kamu melenceng 1 derajat atau 1 senti atau setengah senti, kamu melenceng. Dan tidak peduli dengan seberapa kebaikan kamu, seberapa dekat kamu dengan kebaikan yang kamu bisa hasilkan. Melenceng adalah melenceng. Dosa adalah dosa. Semua penolakan kita terhadap perintah Allah adalah dosa. Tidak cuma yang di perjanjian lama, juga di perjanjian baru. Sesekali dimarahin saudara, gak apa-apa ya. I love you.
jengkel sama dosa. Kita nggak usah bicara mengenai dosa-dosa yang gimana lah. Yang menghancurkan diri dan menghancurkan orang lain. Kita nggak usah bicara tentang itu. Kita bicara mengenai penolakan-penolakan yang kita pikir baik. Ketika Tuhan Yesus berkata, Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Pergi dan jadikanlah segala bangsa murid. Dan kita tetap duduk, diam di gereja, di kosan kita rebahan. Itu penolakan terhadap Tuhan. Ketika Alkitab bilang, kasihilah, layanilah sesamamu, dan kita memilih untuk, no, saya akan benci dia. Saudara nggak sedang benci dia, saudara sedang benci Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Ketika Alkitab tulis, jangan hindari pertemuan jemaat, dan saudara, aduh gereja, Tuhan kirim hujan dong, kirim hujan. Supaya ada alasan gak ke gereja. Lalu tiba-tiba hujan, yes Tuhan mendengar doaku, aku gak usah ke gereja. Saudara, itu penolakan terhadap firman-Nya yang adalah Allah sendiri. Jangan saudara pikir itu bukan melenceng, itu melenceng. Itu melenceng. Jangan pikir saudara itu enggak dosa. Gak, tapi kita dikasihi Tuhan begitu besar, begitu dahsyat, betul. Kasih yang besar diimbangi dengan disiplin yang besar. Kasih yang tinggi, yang besar, yang luas diimbangi dengan disiplin yang begitu dahsyat. Dan saudara gak bisa hindari fakta itu. Dan kita gak bisa hindari fakta itu. Itu ada. Itu nyata. Tuhan benci terhadap perbuatan dosa yang mungkin kita pikir besar. Oh, aku cuma lalai kecil kok. Untuk kelalaian kecil itu Yesus mati buat kamu. Dan yang menarik adalah kita berpikir, kita menolak semua perbuatan yang harusnya kita lakukan karena kita berpikir, oh itu baik dan benar. Aduh, dimuridkan lagi. Gak usah lah, capek. Dan kita menolak tanpa rasa bersalah. Kenapa? Karena kita pikir itu baik. Dia yang mati buat kamu, dia yang kamu tolak. Dan kita semua tolak dia. Ada orang-orang yang mungkin berdosa dengan sengaja. Yang penting gak masuk instastory-nya orang. Ya gak ada yang tahu saya berbuat dosa. Dia tahu. Dan dia benci perbuatan itu. Saudara perlu tahu. Dia benci perbuatan itu. Orang-orang berkata, kalau orang mau bertobat, coba tunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa. Ada orang-orang yang bertobat karena melihat kasih Yesus yang luar biasa itu ada. Teman saya sering bilang, orang perlu bertobat dengan cara apa? Disadarkan betapa rusaknya dia di hadapan Tuhan. Tapi saya mau bilang, salah satunya, kalau dua itu di awal gak mempan, harus ada yang ketiga. Orang-orang perlu tahu betapa murkanya Tuhan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Supaya dia bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Saudara perlu tahu, saya gak pengen saudara jadi anak gampangan. Yang menggampangkan anugerah pada akhirnya. Karena anugerah gak gampangan. Dia gak gampangan. Kasih karunia gak gampangan saudara. Gak gampangan. Dia marah terhadap kelalaian kita yang besar, yang kecil. Dia bisa murka. Dan dia marahi saya 2 hari terakhir. Dia tunjukkan, saya nggak bilang dia mengambil keselamatan dari saya, enggak. Tapi dia tunjukkan kebenciannya terhadap dosa di dalam hidup saya.
benci terhadap dosa. Dia sangat benci terhadap perbuatan dosa. Gak usah jauh-jauh lah. Saudara, halah dosa lagi. Main Instagram mah. Termasuk tuh. Yesus mati buat itumu. Dia mati buat itu. Maafkan saya karena harus jujur menunjukkan kepada saudara sisi yang saudara tidak ingin lihat dari Tuhan. Maafkan saya. Tapi saudara harus kenal dia secara utuh. Bahwa dia bisa murka. Kita buka ayat yang lainnya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan dikatakan seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih apa? Ketika masih seteru. Seteru itu apa? Seteru itu musuh. Kalau bahasa zaman dulu, aku kamu baik. Nggak mau. Itu musuh tuh. Biar saudara paham. Ketika kita masih seteru. Ketika kita masih apa? Berdosa. Saya kasih tahu ya. Semua perbuatan dosa adalah deklarasi permusuhan terhadap Tuhan. Semua. Semua ketidaktaatan, semua ketidaktundukan terhadap perintah Allah adalah deklarasi Tuhan, aku musuhmu. Dan saudara gak sadar. Kita lebih sering deklarasi permusuhan dengan Tuhan daripada deklarasi Mazmur 91 hari ini. Saudara gak sadar kan? Semua perbuatan dosa-dosa yang kecil itu adalah permusuhan. Itu adalah bentuk kita, bukan Tuhan. Kita memusuhi Allah. Kita yang memilih untuk memusuhi dia. Itu dosa. Jadi jangan pernah anggap ada dosa yang kecil. Dosa yang kecil enggak. Semua dosa besar, kecil, luas, lebar, kecil terserah. Itu bentuk permusuhan kita terhadap Allah. Itu bentuk permusuhan. Dan upah dosa adalah maut. Alkitab tuliskan seperti ini di Kejadian. Jangan kamu makan buah ini, nanti kamu apa? Nanti kamu mati. Manusia udah dikasih tahu jangan kamu makan buah ini, nanti kamu mati. Kok dimakan? Kalau saya kasih tahu saudara, jangan makan apa? Nanti kamu kena hepatitis, kena corona, kena apapun. Jangan makan di tempat yang kotor. Walaupun enak. Lalu saudara tetap ngeyel. Makan. Lalu saudara kena sakit. Jangan salahkan saya karena sudah memperingatkan kamu. Tuhan bilang jangan kamu makan buah ini, nanti kamu mati. Mati artinya apa? Bukan mati secara langsung, bukan mati secara fisik. Tapi kematian rohani. Tetapi kita terpisah dengan Allah oleh sebuah jurang yang begitu luas yang tidak bisa kita selami dan kita tidak bisa seberangi sendirian. Mati itu. Kematian rohani, tidak punya sense, tidak punya kepekaan terhadap Allah, itulah kematian yang Tuhan maksudkan. Dan yang lucu adalah Adam dan Hawa tetap makan buah itu. Dan kita diperingatkan dosa, melakukan dosa lagi. Kita diingatkan untuk melakukan yang benar, kita tidak peduli, kita lakukan yang salah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Tepat seperti persis apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia pengen jadi Tuhan. Dia tidak pengen diperintah. Dia tidak pengen tunduk. Dia tidak pengen taat. Persis. Setiap perbuatan dosa kita memberi satu alasan baru kepada Tuhan untuk memurkai kita. Jadi jangan main-main. Saya perlu beritahu saudara. Saya perlu kasih tahu saudara. Bahwa di hadapan Tuhan, dosa itu bukan sesuatu yang main-main. Enggak seperti kita. Oh, dosaku kecil kok, yang rusak cuman aku, bukan anak orang. Dosa ya dosa.
Saya pengen kasih tahu saudara bahwa dosa itu serius di hadapan Tuhan. Kalau dosa tidak serius, dia tidak kirimkan anaknya. Kalau dosa tidak serius bagi Tuhan, dia tidak kirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk membuat jembatan yang membuat kita menyeberangi jurang maut, yang membuat kita terpisah dengan Bapa di surga. Sehingga kita bisa jadi satu dengan dia. Sebegitu seriusnya dosa. Sebegitu seriusnya dosa. Coba kita buka Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua, Paulus dan kawan-kawan, juga terhitung di antara mereka. Ketika apa? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Layak untuk dimarahi. Layak untuk dibuang. Layak untuk dimurkai. Karena semua dosa yang kita ikuti karena kita mengikuti orang lain dan kita mengikuti diri kita sendiri. Dosa itu, sekecil apapun kamu memandang dosa, dosa itu membuat kamu harus dimurkai oleh Allah. Sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah. But God. Tetapi Allah. Di sini kabar baiknya. Di sini kabar baiknya. Tetapi Allah. Dia bikin plot twist semuanya kalau di film. Tidak terduga. Apa yang dia kerjakan tidak terduga. Dia bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. But God rich in mercy. Tetapi Tuhan kaya oleh belas kasihan. Apakah dia benci dosamu? Dia benci dosamu. Tapi dia penuh dengan belas kasihan terhadap setiap kita. Kita diampuni. Kita dijadikan anak. Kita berkenan bagi dia. Kita layak terima warisannya karena dia. Tapi mohon, I beg you. Jangan sakiti Bapa kita sama-sama. Dengan perbuatan yang anaknya sudah tebus. Apalagi dengan sengaja. Jangan. Dia mati untuk itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita. Telah menghidupkan saudara semua. Bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati. Sekalipun kita telah mati. Oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh karena Kristus, kita diselamatkan. Oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Saudara mau tahu persyaratan apa yang ada di dalam kasih karunia? Kasih karunia punya satu syarat. Apa itu? Syaratnya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia
tidak boleh dan tidak bisa punya andil dalam kasih karunia itu. Kita, saudara, saya dan saudara tidak punya andil sedikit pun terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. But God rich in mercy. Tetapi Tuhan kaya dengan rahmat. Dia kaya dengan rahmat. Itulah kenapa akhirnya Dia hidupkan kita kembali. Dia hidupkan saudara dan saya dari kematian rohani yang menyiksa kehidupan kita. Dia hidupkan kita. Kenapa? Because God rich in mercy. Di dalam kemurkaannya terhadap kita, Dia memiliki kesabaran untuk menuntun kita menang melawan dosa. Kasih karunia tidak sekedar membuat kamu menjadi serupa dengan Allah. Tetapi kasih karunia memberikan kamu kekuatan untuk menjadi serupa dengan anak Allah. Saya pengen saudara tahu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti seberapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita nggak pernah mengerti seberapa mahal harga yang dibayar lunas oleh Yesus untuk kita. Kalau kita nggak pernah tahu sebenarnya seberapa parah hukuman kita yang harusnya kita terima. Dan saya pengen saudara tahu, semua dosa, semua dalam bahasa artinya semua, gak ada bedanya, gak perlu saya cek, semua artinya semua. Tidak peduli saudara cuma julitin orang 5 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dosa adalah dosa. Pikiranmu yang buruk terhadap orang lain adalah dosa. Selamat datang di kenyataannya. Seberapa besar orang menyadari kasih karunia Allah dapat kita lihat dari apa? Dari ketidakmauannya untuk sengaja melakukan dosa. Dia akan tolak habis-habisan. Dia akan tolak habis-habisan. Dia tidak cuman duduk-duduk, diam, tidak melayani Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang, mohon maaf saya pinjam kata-katanya Kak Budi, pengangguran rohani. Gak ada. Gak ada. Kamu pengen payback, kamu pengen berikan kembali kepada Tuhan apa yang Dia sudah berikan kepada kamu. Dengan apa? All my love, all my love, all my love, you can have it all. All my heart, all my mind, all I own, you can have it all. Semuanya jadi miliknya Dia. Jangan buat Dia murka. Jangan buat Dia murka. Dengan perbuatan yang sengaja kamu lakukan. Itu mungkin kecil bagi kamu. Itu mungkin cuma sebentar dosa bagi kamu. Tapi untuk dosa yang kecil dan dosa yang sebentar itu, Yesus mati dengan sungguh-sungguh. Dia mati dengan sungguh-sungguh buat kamu. Dia mati dengan sungguh-sungguh
untuk sekecil apapun itu dosamu, keteledoranmu, ketidakpedulianmu terhadap Tuhan dan rencananya, dia mati untuk itu. Supaya apa? Supaya bukan kita yang jadi sasaran murkanya. Saya tidak tahu apa yang akan menolong saudara lagi kalau saudara tidak bertobat hari ini. Mungkin Tuhan butuh berikan pewahyuan yang baru, yang disingkapkan dari dalam Alkitab, supaya membuat kita bertobat. Tapi bagi saya, cukup membuat saya nggak mau membuat dia bersedih dan nggak mau membuat dia murka lagi. Saya tidak ingin membangkitkan amarah yang karenanya dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati buat kita. But God rich in mercy. Karena Tuhan kaya dengan rahmat. Dia kaya dengan belas kasihan. Jangan sia-siakan rahmat dan belas kasihannya dengan ketidakpedulianmu, dengan keteledoranmu, dengan keangkuhanmu, dengan kesemua kesinisanmu, keapatisanmu kepada rencana Tuhan. Saya nggak tahu lagi apa yang bisa membuat saudara bertobat. Kalau mohon maaf, bagi saya ini pesan keras. Ini makanan keras. Karena saya tahu, saudara harusnya ada di titik ini. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan bisa murka. Kalau dia nggak murka, kita dibiarin aja kayaknya. Tapi karena dia merindukan kita, anak-anaknya. Dia utus anaknya. Supaya kita beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Saya berharap ini menjungkir balikan, memutar balikan semua meja korupsi yang ada di dalam hati kita. Karena semua orang punya meja korupsi di dalam dirinya sendiri. Kita tidak lebih baik daripada imam-imam yang dicambuk oleh Tuhan. Kita tidak lebih baik dari mereka. Kita harusnya menjadi sasaran murkanya. Kita layak menjadi sasaran murkanya. But God rich in mercy. Jangan sia-siakan anugerahnya. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Seberapa besar orang menyadari kasih karunia Tuhan, itu dapat dilihat dari seberapa menghargai dirinya terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap pelayanannya yang dia tujukan kepada Tuhan. Dia akan menunjukkan seberapa dia menghargai nafas yang masuk, nafas yang keluar, waktu yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saya bisa lihat seberapa besar kita semua menghargai anugerah Tuhan. Karena kalau kita menghargai anugerah Tuhan, kita tidak akan dengan sengaja melakukan apa yang menyakiti hatinya. Kita tidak akan dengan sengaja, kita tidak akan dengan kesadaran penuh melakukan apa hal-hal yang menyakiti hatinya. Never, tidak akan. Tapi Kak, kalau saya jatuh, kalau saya masih terikat bagaimana? Kalau saya belum menang, kalau saya belum lepas gimana? Kalau saya masih sering jatuh bagaimana Kak? But God rich in mercy. Tetapi Tuhan kaya dengan rahmat dan belas kasihan.
Tutup Alkitab saudara.